Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A izin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu dengan judul fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Yasminisa dengan NIM D1A022 dan teman saya Cantika Amanda Putri Flowersia dengan NIM D1A022 Amir Hidayah dengan NIM 33, Siva Nur Aziza dengan NIM 72, Eva Yuni Zahra dengan NIM 94, Izan Hausan Nazif dengan NIM 102, Salsabila Azharo Siswanto dengan NIM 152, dan Vito Andriansyah dengan NIM 187. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur unggas. Sistem reproduksinya adalah sistem reproduksi unggas berperan dalam mengatur proses pembentukan telur mulai dari ovulasi, pembentukan kuning telur, dan pengeluaran telur. Sistem reproduksi terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium adalah tempat di mana telur atau ovum diproduksi, sedangkan oviduk adalah tempat di mana telur dibuahi jika terjadi, dilapisi dengan lapisan-lapisan telur dan kemudian diangkut ke uterus untuk pembentukan kulit telur. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan unggas juga berperan dalam pembentukan telur karena nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan telur diambil dari makanan yang dikonsumsi. Nutrisi seperti protein, lemak, mineral, dan vitamin diserap dan digunakan oleh tubuh untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan telur yang sehat. Kemudian ada sistem endokrin. Sistem endokrin berperan dalam mengatur produksi hormon yang diperlukan untuk proses reproduksi. Menurut Malik dan Gunawan 2008, dalam Hidayat et al. 2023, follicle stimulating hormone atau FSH juga berperan secara langsung dalam proses pembentukan telur. Hormon-hormon ini mengatur siklus reproduksi, pertumbuhan folikel ovarium, ovulasi, dan pengaturan proses-proses yang terlibat dalam pembentukan telur untuk memastikan bahwa telur yang dibuahi dapat berkembang dengan baik. Hormon yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang pertama ada hormon FSH dan LH. FSH meningkatkan produksi estrogen dan progesteron, yang kemudian mempengaruhi perkembangan yolk dan albumen. LH juga mempengaruhi ovulasi, yaitu proses pelepasan telur dari ovarium. Yang kedua ada hormon steroid. Hormon steroid yang menstimulus ovum menyebabkan ovulasi terjadi secara berkesinambungan. Pengaruhi perkembangan folikel ovarium dan memastikan bahwa telur yang dibuahi dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga ada hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron merangsang sintesa protein, baik protein putih telur maupun protein kuning telur, sehingga secara keseluruhan berat telur secara utuh meningkat. Estrogen juga mempengaruhi proses perkembangan folikel ovarium dan memastikan bahwa telur yang dibuahi dapat berkembang dengan baik. Progesteron diproduksi oleh korpus luteum setelah ovulasi dan berperan dalam mempengaruhi perkembangan yolk dan albumen. Ya, baik. Untuk selanjutnya itu ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Hormon utama yang mengontrol sifat mengeram pada ayam adalah hormon prolaktin. Sifat mengeram ini berarti bahwa ayam tersebut tidak menghasilkan telur karena mereka sedang mengasuh anak ayam. Ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur selama masa ini. Proses ini berlangsung selama beberapa bulan. Fase mengeram memiliki kadar prolaktin tinggi sehingga terjadi penekanan hormon gonadotropin, penurunan hormon estrogen, dan progesteron yang mengakibatkan siklus reproduksi ayam terganggu secara menyeluruh. Ayam tidak akan menghasilkan telur karena proses pembentukan telur tidak dapat dimulai. Setelah periode mengeram berakhir dan kadar prolaktin kembali normal, produksi FSH dan LH akan meningkat kembali, yang memicu aktivitas ovarium untuk kembali berproduksi sehingga ayam akan mulai menghasilkan telur kembali.
Guys, ini PPT-nya nggak muncul di gue. Baca dari HP temen lu, Man. Produksi telur niaga petelur lebih produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Produksi telur ayam niaga petelur biasanya lebih tinggi dibandingkan ayam kampung dikarenakan ayam petelur yang dipelihara secara niaga dirancang dan dipilih untuk menghasilkan telur dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penting, yaitu ayam niaga petelur telah memulai seleksi dan persilangan yang lebih intensif untuk meningkatkan produktivitas telur, sedangkan ayam kampung tidak mengalami seleksi seperti itu. Faktor kedua, ayam niaga petelur diberikan pakan khusus yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih modern untuk mendukung produksi telur lebih tinggi dengan adanya komposisi protein, vitamin, dan mineral yang seimbang sesuai kebutuhan gizi ayam petelur, berbeda dengan ayam kampung yang hanya mengkonsumsi pakan seadanya. Faktor ketiga, sistem pemeliharaan ayam niaga petelur dikembangkan secara spesifik dengan adanya pencahayaan, suhu, dan ventilasi yang terkontrol untuk mengoptimalkan produksi telur yang memiliki genetik yang lebih sesuai untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang lebih besar. Sementara ayam kampung dipelihara secara tradisional tanpa pengendalian lingkungan yang ketat, artinya dibiarkan berkeliaran di perkarangan atau kandang sederhananya tanpa banyak fasilitas khusus. Faktor keempat yaitu ayam niaga petelur yang diternakan mempunyai umur produksi yang lebih panjang, sekitar 12-14 bulan, yang menghasilkan reproduksi dengan baik, sedangkan ayam kampung hanya bereproduksi sekitar 6-8 bulan. Kemudian bagaimana solusi supaya produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan? Yang pertama ada faktor genetik. Produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan dengan cara pemulihan genetik sehingga ayam kampung yang mempunyai potensi genetik dengan produktivitas telur yang tinggi dapat dilakukan proses seleksi secara bertahap dan membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan lebih banyak telur. Kemudian yang kedua ada faktor pakan, di mana pemberian pakan yang bermutu tinggi serta gizi yang seimbang dapat meningkatkan produktivitas secara optimal. Kebutuhan nutrisi ayam kampung yang terpenuhi dapat memenuhi kebutuhan hidup, produksi, serta reproduksi. Dan yang terakhir, dari sistem pemeliharaan, di mana rendah produksinya telur ayam kampung selain dipengaruhi oleh mutu genetik dan sistem pakan, juga dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan. Kepadatan ayam yang berlebihan dapat membuat ayam stres sehingga berpengaruh terhadap produksi telur itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok A, B, apakah ada pertanyaan? Boleh, Safira. Bentar. Mau bertanya, bagaimana perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron mempengaruhi siklus reproduksi ayam? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Selanjutnya Pak Dika. Oke. Bagaimana sih interaksi antara hormon FSH dan hormon LH dalam regulasi siklus reproduksi pada ayam?
Baik, terima kasih Fadilah atas pertanyaannya. Kita diskusikan lebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Fadilah. Sebentar. Tadi kan pertanyaannya, jelaskan interaksi antara FSH dan LH dalam regulasi siklus reproduksi pada ayam. FSH dan LH itu bekerja secara sinergis dalam siklus reproduksi ayam. FSH itu merangsang perkembangan folikel, sedangkan LH menyebabkan ovulasi. Kalau keduanya itu diatur oleh GnRH yang dilepaskan oleh hipotalamus dan bersama-sama mereka mengontrol perkembangan dan pelepasan sel telur. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Safira. Sebentar. Tadi Safira nanya bagaimana progesteron berperan dalam pembentukan telur pada ayam, betul? Jadi jawabannya adalah setelah ovulasi, korpus luteum di ovarium itu akan menghasilkan progesteron. Lalu progesteron tersebut akan membantu mempersiapkan dan mempertahankan lapisan oviduk untuk mendukung pergerakan dan pematangan sel telur selama perjalanan melalui oviduk. Apakah jelas, Safira? Jelas, terima kasih. Baik, karena sudah 2 pertanyaan, saya tutup. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.